Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi kritik sastra dan esai. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Isnaina Fitri. Saya Dina Makadina Putri. Saya dengan saya Bima Zaki. Baiklah, di sini untuk tidak memperpanjang waktu, materi yang pertama yang akan dimulai yaitu pengertian kritik sastra dan esai. Pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra adalah bagian studi sastra yang melakukan penilaian terhadap karya sastra tertentu untuk mengetahui kualitasnya. Maksudnya di sini ialah yaitu argumen pendapat seseorang terhadap karya sastra tersebut. Bukan maksud di sini untuk menjatuhkan karya sastra, tapi ingin membagi pendapatnya terhadap karya tersebut. Esai adalah karangan yang berisi ulasan terhadap suatu permasalahan berdasarkan pandangan penulis secara pribadi. Maksudnya di sini ialah yaitu ulasan atau pendapat terhadap suatu karya berdasarkan pandangannya pribadi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Isnaini tadi tentang ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, merupakan tanggapan pribadi terhadap karya sastra tersebut, maupun baik ataupun buruk. Yang kedua, bersifat objektif, adalah fakta atau nyata. Yang ketiga, memberi saran perbaikan, merupakan agar kedepannya karya tersebut lebih baik lagi. Ciri-ciri esai yang pertama, berisi gagasan, merupakan pendapat yang disampaikan secara singkat. Yang kedua, terdapat karakteristik, merupakan ciri khas gaya penulisan seorang penulis. Yang ketiga, hanya mengambil hal penting dan tidak secara utuh. Lanjutkan pembahasan dari Dinda, yaitu struktur kritik sastra. Yang pertama, evaluasi, pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua, tanggapan kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang, berisi penegasan ulang mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Yang kedua, struktur esai. Yang pertama, pendahuluan, yaitu struktur awal pembangun kerangka dari esai yang biasanya mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diungkapkan pada keseluruhan esai. Yang kedua, bagian isi. Bagian ini adalah inti dari struktur pembangun esai, yang dimana penjelasan topik atau tema yang sebelumnya akan dibahas secara lebih rinci dan mendetail. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian ini akan menjadi bagian terakhir pada sebuah esai. Oke, saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan kritik sastra. 1. Kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verbal. 2. Konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. 3. Kata rujukan, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenalkan juga dengan sebutan referensi. 4. Pilihan kata, pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan. Kaidah kebahasaan esai. 1. Baku. Baku yang dimaksud yaitu baik mengenai struktur kalimat maupun kata serta penulisan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. 2. Logis, yaitu ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia yang dapat diterima dengan masuk akal. 3. Ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian dan perlunya, tidak berlebihan. Runtun, yaitu ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. 5. Denotatif, kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian, kata seperlunya, tidak berlebihan. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.